Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang relasi atau hubungan dua himpunan. Yang pertama, pengertian relasi dulu. Relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu cara pemasangan atau pengawanan anggota A ke anggota B dengan aturan tertentu. Himpunan A disebut domain atau daerah asal, himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Himpunan anggota-anggota kodomain yang merupakan pasangan dari anggota domain disebut range atau daerah hasil. Contoh, hasil wawancara terhadap sekelompok anak dan kegemarannya diperoleh data bahwa Andi gemar bermain badminton, Budi gemar bermain futsal dan badminton, Chandra gemar bermain futsal dan voli, dan Dedi gemar bermain voli. Tentukan domain atau himpunan A, kodomain himpunan B, dan range atau R. Jawab. Domainnya kita lihat tadi dari soal, daerah asalnya adalah nama anaknya ini Andi, Budi, Chandra, dan Dedi. Ingat, dalam menuliskan himpunan kelas 7 dulu diajarkan diberikan tanda kurung kurawal di depan dan di belakang. Kodomainnya itu berarti kegemarannya. Kita sebutkan satu persatu, berarti badminton, futsal, dan voli. Setiap anggota satu dengan yang lain dibatasi dengan koma. Badminton cukup ditulis satu kali karena dalam menyatakan anggota hanya satu kali. Ringnya atau daerah hasilnya ini berarti karena badminton, futsal, dan voli itu dipasangi semua, maka ini sama ringnya dengan daerah kawannya. Tapi nanti ada yang berbeda. Futsal dan voli. Sekarang kita ambil yang berikutnya, cara menyatakan relasi. Ini ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Tadi soalnya, contohnya, dari contoh tadi kita bisa menentukan diagram panahnya. Yang pertama, buat kurva untuk himpunan A, kemudian kurva B untuk himpunan B. Kita sebutkan anggotanya satu persatu, Andi, Budi, Chandra, dan Dedi. Diberi noktah di depannya atau titik tebal. Himpunan B anggotanya badminton, futsal, dan voli. Tadi dalam soal, Andi itu gemar bermain badminton. Berarti Andi kita pasangkan dengan badminton, diberi tanda panah. Yang berikutnya, Budi gemar bermain futsal dan badminton. Berarti Budi kita pasangkan dengan futsal dan badminton. Futsal dan badminton. Jadi kita tarik tanda panahnya itu dari noktah himpunan A ke noktah himpunan B. Yang berikutnya, Chandra gemar bermain futsal dan voli. Berarti Chandra kita pasangkan dengan futsal dan kita pasangkan dengan voli. Yang berikutnya lagi, Dedi gemar bermain voli. Jadi kita pasangkan dengan voli. Itu cara menyatakan relasi yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua,
Himpunan pasangan berurutan. Dari contoh di atas dapat dibuat himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita tunjukkan dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita beri kurung biasa. Anggota yang pertama kita tuliskan Andi, koma, batasnya itu gemar bermain diberi batasan koma. Di sini pasangannya dengan badminton. Yang berikutnya Budi dipasangkan dengan badminton dan futsal badminton. Berikutnya lagi Budi dipasangkan dengan futsal. Yang berikutnya lagi Chandra dipasangkan dengan futsal. Terus Chandra dipasangkan dengan voli. Masih satu lagi, Dedi dipasangkan dengan voli. Kurung tutup biasa ditutup dengan tanda kurung kurawal. Ini jadi dalam menyatakan himpunan pasangan berurutan. Yang berikutnya, yang ketiga, dinyatakan dengan diagram kartesius. Ingat kartesius kemarin, ini yang mendatar, di sini ditunjukkan untuk himpunan yang pertama atau himpunan A. Anggotanya Andi, Budi, Chandra, dan Dedi. Kemudian yang vertikal untuk himpunan B, anggotanya badminton, futsal, dan voli. Sekarang kita lihat pasangannya satu persatu. Andi dipasangkan dengan badminton, berarti ini diberi noktah tebal. Berikutnya Budi dipasangkan dengan badminton. Budi juga dipasangkan dengan futsal. Yang berikutnya Chandra dipasangkan dengan futsal. Chandra dipasangkan dengan voli. Yang terakhir Dedi dipasangkan dengan voli. Ini relasinya adalah gemar bermain. Yang berikutnya ini ada soal. Diketahui A adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, dan 5, dan B adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Relasi dari himpunan A ke B adalah kurang dari. Pertanyaannya, nyatakan relasi dari himpunan A ke B dalam diagram panah. Yang kedua, nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat kartesius. Kita coba lagi. Himpunan A ditunjukkan dalam kurva tertutup, himpunan B juga. Sekarang kita lihat pasangannya. Kita lihat relasinya adalah kurang dari 3. 3 itu kurang dari berapa? 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 6, dan 3 kurang dari 8. Berarti 3 itu kita pasangkan 3 kali. 3 dengan 4, 3 dengan 6, dan 3 dengan 8. Jadi kita lihat dari anggota himpunan yang pertama dipasangkan sesuai dengan relasi atau hubungannya. 4 itu kurang dari berapa saja? Oh, ternyata 4 kurang dari 6 dan kurang dari 8. Berarti 4 dipasangkan dengan 6 dan 8. Kita beri tanda panah. Yang berikutnya 5 itu kurang dari 6 dan 8. 5 kita pasangkan dengan 6, 5 kita pasangkan juga dengan 8. Ini cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang kedua, tentukan relasi dengan himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Cukup kita tuliskan tanda kurung kurawal. Kita tunjukkan satu persatu dari anggota himpunan A dipasangkan dengan B. 3 tadi. 3 dipasangkan dengan 4. Berikutnya 3 dipasangkan dengan 6. 3 dipasangkan dengan 8. Berikutnya
4 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8. Masih ada lagi 5 dipasangkan dengan 6 dan 5 dipasangkan dengan 8. Ini cara menyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang berikutnya dengan koordinat kartesius. Ingat sumbuyeng. Horizontal untuk menyatakan himpunan yang pertama atau himpunan A berarti anggotanya 3, 4, dan 5. Yang vertikal untuk anggota himpunan yang kedua atau B 2, 4, 6, 8. Kalau itu berupa bilangan, itu dari kiri ke kanan, dari kecil ke semakin besar, dari bawah ke atas kecil semakin besar. Ya, sekarang kita cari pasangannya. 3 tadi dengan 4, berarti kita beri nuktah titik tebal. 3 dengan 6, 3 dengan 8. 4 dengan 6, karena 4 dengan 4 itu sama ya, itu harus yang kurang dari relasinya. 4 dengan 8. 5 kurang dari 6, 5 kurang dari 8. Jadi membacanya seperti itu. Ini sudah ada contoh soal, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.